Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Anggi Anggrani Karamullah, NIM 1911304 dari Pendidikan Sosiologi 2019. Apa kabarnya teman-teman semua nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran sosiologi dengan pembahasan tema yaitu mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu sendiri apa? Gitu ya, pertanyaannya yang paling terlintas di otak kita itu seperti itu. Untuk definisi mobilitas sosial itu sendiri, ada dua ahli yang mengemukakan, yaitu Paul Beharten dan Chester Elhan. Mereka mendefinisikan bahwasanya mobilitas sosial itu sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya, baik itu berupa peningkatan ataupun penurunan. Nah, itu tuh penurunan dalam segi status sosial yang dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota kelompok itu sendiri. Nah, untuk mobilitas sosial ini tuh jenisnya itu terbagi menjadi mobilitas secara horizontal dan juga mobilitas secara vertikal. Ada juga mobilitas antar generasi dan intragenerasi. Untuk mobilitas sosial horizontal ini sendiri, yaitu perpindahan status sosial dari satu posisi ke posisi lain yang sifatnya sederajat. Maknanya kan kalau horizontal itu seperti ini, selayaknya seperti ini. Jadi perpindahan posisinya masih dalam ruang lingkup yang sejajar begitu. Jadi perubahan sosial ini tuh tidak menimbulkan perubahan status dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya itu ketika ada pemindahan pekerjaan seorang PNS begitu ya, yang mana wilayah dinasnya itu dipindahkan tugasnya. Jadi mereka itu dipindahkan ke dalam wilayah yang berbeda tetapi dengan jabatan yang sama. Itu dari contoh mobilitas sosial horizontal. Contoh dari mobilitas sosial horizontal intragenerasi itu sendiri ketika perubahan itu dialami oleh orang yang sama. Tetapi ketika antar generasi, mobilitas sosial horizontal ini yang berkaitan dengan profesi begitu ya, pekerjaan, tetapi diturunkan kepada anak atau cucu dari si pelakunya itu ya, untuk mobilitas sosial horizontal. Nah, untuk selanjutnya itu ada mobilitas sosial secara vertikal atau perpindahannya ke atas begini ya. Itu tuh terjadi dan juga terjadi, ada dibagi menjadi dua begitu ya untuk mobilitas sosial vertikal. Ada vertikal yang naik dan vertikal yang turun begitu. Nah, untuk vertikal yang naik ini tuh bisa dikatakan ketika semua orang menginginkannya begitu. Proses belajarnya, berkarir, bergaul, membangun jaringan dan sebagainya. Nah, itu tuh tidak bisa dipisahkan dengan mobilitas sosial vertikal naik ini. Nah, mobilitas sosial naik, vertikal naik ini yaitu perubahan satu sosial individu ke posisi yang lebih atas. Contohnya itu seperti apa? Contohnya ketika seorang petani mendapat door prize atau mendapatkan uang 1 miliar begitu ya. Nah, kemudian ketika menggali tanahnya itu berisi harta karun. Nah, kekayaan yang diperoleh secara mendadak ini kemudian telah mengangkatnya menjadi semisal petani yang sebelumnya itu agak kurang mampu menjadi petani yang lebih kaya begitu. Nah, dikatakan menjadi mobilitas vertikal naik karena status sosialnya ditentukan oleh kekayaannya yang pada awalnya itu status ekonominya di bawah, kemudian ketika menemukan si harta karun, status sosial si petani itu menjadi meningkat karena ekonominya juga meningkat. Begitu ya untuk mobilitas sosial vertikal naik. Selanjutnya itu ada mobilitas vertikal turun, arti dari tingkatnya di atas menjadi turun begitu ya. Untuk mobilitas vertikal turun ini ketika kondisinya kebalikan dari si mobilitas vertikal naik. Mobilitas vertikal turun ini rata-rata dihindari oleh setiap orang begitu, karena kondisi ini tuh biasanya identik dengan yang biasanya berada di posisi atas, kemudian karena ada suatu situasi dan kondisi yang menyebabkan terjadinya penurunan status menjadi kelas bawah begitu ya. Semisal itu identik dengan kemiskinan, kemelaratan, kesusahan serta kesehatan yang buruk. Nah,
contoh realnya itu ya, ketika seorang polisi terlibat perkelahian dengan seorang warga, kemudian nah si jabatan dari polisi ini tuh dicopot, dicabut ya pejabatannya itu. Nah kemudian si mantan polisi ini tuh dikucilkan, kemudian tidak ada lagi yang merespon ataupun tidak ada lagi yang menganggap si polisi ini tuh awalnya itu jabatannya polisi begitu, sehingga otomatis si mobilitas vertikal yang terjadi pada polisi itu turun karena berkaitan dengan profesi serta pandangan yang ada pada masyarakat itu sendiri, yang pada awalnya itu jabatannya kan tinggi, berarti vertikalnya itu pada posisi atas. Nah karena ada situasi yang menyebabkan si jabatan ini dicopot, kemudian sang polisi ini posisinya di masyarakat menjadi turun, terjadilah mobilitas sosial vertikal turun. Itu contoh realnya ya untuk mobilitas vertikal turun. Mobilitas intragenerasi berarti masih dalam ruang lingkup satu generasi begitu ya, merasakannya itu dalam satu lingkup generasi atau dalam satu lingkup keluarga yang mempunyai generasi yang sama begitu. Nah yang terakhir jenis dari mobilitas sosial itu ada mobilitas sosial antar generasi. Nah mobilitas sosial ini dampak dan implikasinya itu melibatkan orang lain dengan lintas generasi atau antar generasi. Itu tuh terjadi ketika bisa saja terjadi dengan mobilitas vertikal naik ataupun mobilitas sosial vertikal turun. Mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya dalam video kali ini, dan juga semoga kita dapat bertemu di video-video selanjutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon undur diri apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan begitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.